Nah, ini adalah contoh dari kawan kita yang tidak lolos seleksi administrasi di Kemenkumham. Alasannya ini dikatakan karena katanya tidak niat ya. Bagi pelamar dengan kualifikasi SLTA untuk yang jabatan penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian, dalam surat keterangan tersebut wajib mencantumkan tinggi badan dan berat badan ya, sesuai hasil pengukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, saya ucapkan selamat kepada kalian yang telah lolos seleksi administrasi ya. Dan untuk yang teman-teman belum lolos di seleksi administrasi, jika memungkinkan itu kalian bisa menyanggah, maka silahkan sanggah saja. Tidak ada salahnya kalau misalkan kita mencoba ya. Oke, sobat semuanya, untuk menjawab pertanyaan di kolom komentar pada video saya sebelumnya, yaitu tentang bagaimana sih cara untuk ngecek, yaitu apakah kita lolos seleksi administrasi atau tidak kalau di Kemenkumham. Maka sobat semuanya, pada video ini kita akan berikan tutorial bagaimana cara ngecek kita lulus seleksi administrasi atau tidak untuk teman-teman yang mendaftar di Kemenkumham, baik itu di S1, S2, atau mungkin yang SMA. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru, kalian nggak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat semuanya, di sini bagi teman-teman yang di Kemenkumham ya, kalian bisa langsung datang ke mana tuh portal Kemenkumham. Namun akan lebih enak kalau misalkan kalian itu ngeceknya itu melalui akun masing-masing ya, sesuai dengan buku panduan pendaftaran, CASN tahun 2021 yang dapat kita unduh di, SSCASN 2021 teman-teman. Oke, di sini kita akan melakukan pengecekan teman-teman, pengecekan terhadap, kawan kita, yaitu ada beberapa teman yang minta tolong dicekkan, apakah mereka mendaftar di Kemenkumham itu lolos atau tidak gitu ya. Oke, pertama-tama di sini kita bisa ketikkan yaitu SSCASN 2021, kemudian kalian, enter teman-teman. Nah, setelah sampai sini maka teman-teman pilih yang paling atas ya, ini adalah merupakan link portal pendaftaran CPNS dan P3K 2021 termasuk kita untuk ngecek pengumumannya itu kita di sini ya. Kita bisa klik di sini. Ternyata teman-teman untuk pengumuman ini sudah diumumkan ya sejak tanggal 2 Agustus kemarin. Nah, ini sejak 2 Agustus kemarin sudah diumumkan. Bagi teman-teman yang lulus ini nanti kalian langsung menunggu untuk cetak kartu ujian. Kalau teman-teman yang nggak lulus ini nanti masih akan ada waktu 3 hari bagi kalian yang ingin mengajukan sanggah teman-teman. Oke, berikutnya di sini teman-teman, kalian setelah sampai sini, kalian klik login ya. Oke, teman-teman setelah sampai sini, ini kalian masuk pada login akun SSC ASN. Kemudian di sini kalian masukkan nick kalian, nick dan juga password yang sudah kita buat ketika kita membuat akun SSC ASN ya. Kemudian setelah itu kita langsung saja klik masuk teman-teman. Sedang loading. Nah, teman-teman, kita setelah sampai sini, kita masuk pada tahapan bagian resume CASN. Nah, ini kita bisa scroll ke bawah ya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ini untuk persyaratan instansi ini akan muncul lagi ya. Kemudian kita scroll ke bawah terus. Lihat. Nah, ini teman-teman, di sini ada keterangan tidak lolos ya, teman-teman. Ini adalah ternyata kawan kita yang satu ini dia tidak lolos seleksi administrasi. Kalau tidak lolos seleksi administrasi, nanti akan ada ucapan ini, "Mohon maaf, Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar." Di sini akan ada alasan teman-teman, alasan TMS dari verifikator. Nah, ini adalah ini, alasannya tidak niat. Berkas yang diupload salah semua, KTP di luar Jateng, tidak ada suket domisili teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari kawan kita yang tidak lolos seleksi administrasi di Kemenkumham. Alasannya ini dikatakan karena katanya tidak niat ya. Berkas yang diupload itu salah semua katanya, KTP di luar Jateng itu tidak ada suket dari domisilinya.
Kemudian teman-teman untuk langkah berikutnya, kalau misalkan teman-teman itu nanti kalian merasa bahwa alasan TMS dari verifikator itu bukan karena kesalahan kalian, kalian menganggap kalian sudah merasa upload sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh instansi yang kita lamar. Ini teman-teman silahkan, kita itu mengajukan sanggah ya pada masa sanggah nanti. Untuk masa sanggah, di sini nanti dilakukan sanggah mulai tanggal 4 ya, mulai tanggal 4, ini teman-teman. Kemudian untuk batas pengajuan sanggah ini hanya 3 hari saja ya. Jadi sekarang tanggal 3, ini nanti teman-teman bisa ajukan dimulai tanggal 4. Nanti akan ada tombol untuk mengajukan sanggah di sini teman-teman. Oke, sekarang kita bantu cek untuk yang kedua ya teman-teman. Ini kita logout dulu yang ini. Baiklah teman-teman, seperti langkah pertama tadi, ini kita masukkan username dan juga passwordnya. Username itu adalah berupa nick kita. Nick, kemudian password, ini yang kita buat ketika membuat akun ya. Kemudian di sini kita klik masuk. Nah, kita masuk pada bagian tahapan resume. Nah, ini teman-teman, kita sudah masuk. Walah, ini ternyata kawan kita ini fotonya kecil ya. Nah, foto kecil ini apakah lolos seleksi administrasi? Ini kayaknya, teman-teman, tidak berpengaruh untuk masalah foto, yang penting ini adalah berlatar belakang merah ya. Oke, sekarang kita scroll teman-teman, kita scroll ke bawah. Nah, ini ternyata juga TMS lagi teman-teman. Nah, ini TMS lagi, apa nih alasannya? Nah, ini teman-teman, ini adalah contoh untuk yang TMS lagi ya, yaitu tidak memenuhi syarat. Nah, ini teman-teman, mohon maaf, Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Kemudian alasan TMS-nya, ini adalah tinggi badan 150 cm pada surat dokter. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini, tinggi badannya di surat dokter itu tertulis 150 cm pada surat dokter. Nah, padahal syarat administrasinya yang tidak terpenuhi ini adalah surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah, rumah sakit pemerintah, TNI Polri, yang dibuat pada bulan Juli bagi pelamar dengan kualifikasi SLTA, untuk yang jabatan penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian. Dalam surat keterangan tersebut wajib mencantumkan tinggi badan dan berat badan ya, sesuai hasil pengukuran saat pemeriksaan tersebut. Kemudian di-scan asli. Nah, ini nanti masih akan dicek lagi oleh, kawan kita, yaitu pendaftarnya teman-teman, yang, dimaksudkan di sini dianggap TMS ini adalah nanti bisa disanggah apa tidak, dan tentunya nanti kita bisa mengajukan sanggah mulai tanggal 4 Agustus 2021 ya, dan waktunya itu adalah 3 kali 24 jam. Nah, terkadang kalau kalian lihat di, Kemenkumham itu adakah nggak isi syaratnya, untuk batas minimal tinggi badannya berapa gitu kan. Ini kita cek lagi. Kemudian terkadang tinggi badan, berat badan yang kita tuliskan ketika melakukan pendaftaran di SSC ASN, itu harus sama teman-teman dengan berkas yang di-upload, yaitu untuk surat keterangan sehat, ini tinggi badannya juga tercantum harus sama seperti itu ya. Sekarang kita cek untuk yang ketiga teman-teman, setelah ini dari 2 ini tidak lolos ya. Oke teman-teman, untuk yang lolos ini adalah nanti tampilannya seperti ini ya, termasuk untuk Kemenkumham, ini kita buka pakai HP. Nah ini, selamat Anda lulus tahap administrasi berkas 2021. Setelah sampai sini, maka teman-teman nanti tinggal menunggu untuk muncul yaitu tombol untuk mencetak kartu ujian. Nanti di sana akan tertera yaitu kita ujiannya itu tanggal berapa, jam berapa, di mana, itu nanti kita, harus datang ya, tepat waktu. Oke, demikian sobat semuanya untuk cek di Kemenkumham. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum lolos seleksi administrasi tahun ini, harap bersabar dan menunggu untuk, seleksi di tahun berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.